Oke teman-teman di rumah, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita sudah ada narasumber lagi nih. Kita ngebahas tentang skena ya, skena. Si Scan. Nah, saya perkenalkan dulu nih dengan si siapa namanya? Gue Audi. Audi. Sama Shirin. 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 Nah, di sini kita ngebahas tentang skena ya. Tanggapan teman-teman di sini nih, skena. Apa sih pandangannya saat sekarang? Si skena banget tuh gue kayaknya. Enggak, sebelumnya gue cuma pengen bilang, gue memang bukan ahli skena ya. Iya, ini kan tanggapan kita ya, aja. Betul. Jadi apa yang gue pelajarin, apa yang gue tanggap, ya itulah yang gue lakukan selama gue bersosialisasi sama teman-teman di luar. Oke. Tuh. Maaf tadi apa pertanyaannya? Tanggapan teman-teman Oke. nih ya. Kalau untuk skena itu sendiri ya justru ya menurut gue sepengetahuan gue itu kan skena itu memang terbentuk dari orang-orang yang minor kan, yang dia tidak mengikuti tidak bisa menyesuaikan aturan yang Ada. memang udah terima itu. Akhirnya dia bertemu dengan beberapa teman-teman yang satu Ya. visi, akhirnya dia berkumpul lah di situ. Dia Dan bikin. ya, dan sebenarnya kalau kita mau bahas skena itu ada bagus dan baiknya juga sih sebenarnya gitu. Tapi ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. orangnya masing-masing ya? Apakah kita bisa menempatkan diri atau tidak? Gitu sebenarnya. Di skenanya masing-masing. Betul. Untuk Shirin? Kalau jujur, kalau menurut aku skena sekarang itu konotasinya tuh negatif banget, nggak tahu. Seringan orang kalau dengar skena, anak skena kayak gitu, kayak Jadi bahan guyonan drop, gitu ya. iya guyonan. Padahal kalau dilihat dari zaman dulu, kalau menurut aku sendiri skena itu kayak satu komunitas yang punya kesamaan kesukaan, Ya. hobi. Kalau zaman dulu kan kayak anak komunitas punk, hardcore yang kayak gitu-gitu, dan mereka lumayan dulu positif banget, sekarang negatif banget. Kan sekarang itu berubah aja namanya, sebenarnya Iya, sama aja, sebenarnya sama, aja, komunitas. komunitas. Cuman sekarang sebutannya kan skena gitu Iya kan. betul, gitu. Tanggapannya berarti begitu? Iya sih, kalau sekarang nggak tahu, kayaknya menurutku sendiri sih anak-anak komunitas yang sekarang atau skena itu lebih nggak sepositif ya tahun 2000 awalan gitu deh. Nggak sepositif pasan sekarang? Sekarang lebih agak drop gitu, kayak kurang gitu. Oh, yang dilihat tuh apa yang bikin kurang? Apakah sekarang sudah terbentur dengan gadget? Mungkin efek digitalisasi juga digitalisasi ya? Gue juga sebenarnya awam, tapi gue pernah baca artikel kayak generasi muda sekarang tuh cenderung kurang apresiasi apa-apa lebih dalam, karena mereka emang kebiasaan sama semuanya digital, semua serba instan, gampang. Dibanding mungkin awal-awal 2000 di mana internet juga nggak segampang sekarang, masih mahal dan lain-lain kan. Jadi anak-anak komunitas atau skena zaman dulu sama sekarang tuh kayaknya lebih positif yang dulu, lebih saling support, lebih nge-share apa-apa yang positif, dibanding sekarang kayak ya kalaupun mereka suka musik tuh nggak ngulik banget kayak anak-anak yang dulu. Iya. Kalau dulu Kayak mungkin gitu. ya. Terus satu sama lain yang beda komunitas, mereka kalau dulu lebih support dan lebih respect, sekarang kayak lebih nyek kayak gitu. Bertentang kayak lebih ini ya. Iya. Mungkin karena dulu karena nggak ada efek digital kali ya. Jadi Mungkin, kita bisa bertemu langsung tatap muka gitu. Jadi sharingnya bisa ya. Iya. Lebih bonding kali ketika ya. kita lagi ngebonding, kita sama-sama discuss, kita ngobrol, itu kita masih bisa mengevaluasi apakah pemikiran dia sama kita sama atau enggak, tapi kita masih bisa mempelajari itu. Tapi sekarang kan karena ada digital, jadi kayak apa yang muncul Belajarnya dari digital. dimasukin mentah-mentah akhirnya Tanpa ya ada udah. masukan dari teman-temannya di sekeliling ya. Betul. Iya, jadi mungkin jadi saling bentroknya di situ kali ya. Bisa jadi. Selisih pemikiran. Padahal mereka satu atap gitu kan. Banyak loh yang kayak gitu kan. Iya benar. Satu atap, satu komunitas, tapi mereka beda pemikiran, akhirnya malah jadi saling menjatuhkan, saling awalnya kita discuss kok malah jadi debat. Banyak banget yang kayak gitu. Iya. Ujung-ujungnya ya balik lagi sih. Selek sana sini ya kan. Iya. Itu Apa yang membuat perubahan itu berarti apa? Selain dari digitalisasi, apa yang membuat lebih Karakter orang kita sekarang kali ya in general. Iya. Yang nggak tahu, aku ngeliatnya tuh agak lebih mundur, kayak kalau orang dulu lebih bisa terima keberagaman, orang sekarang tuh kayak apa yang beda dari yang menurut mereka. jadi aneh? Iya, jadi aneh, jadi dijudge. Padahal kan kita semua manusia itu unik banget, gitu. Dan sebenarnya juga musik sendiri sebenarnya ngajarin hal-hal positif loh, kayak
kalau suka dengerin punk sama hardcore, simple deh, dengerin aja musiknya H2O yang punk itu kan lirik-liriknya aja banyak banget yang bagus. Bahkan si Toby Morse-nya aja bahas tentang positive mental attitude. Podcast. Nah, maksudnya kalau anak-anak dulu tuh mereka sampai ngebahas tentang straight edge, no sex, no casual sex, no drugs, no alkohol, yang kayak sampai sepositif itu. Ada yang sampai jadi vegan mendadak karena gue mau appreciate hidupnya hewan-hewan di luar biar mereka nggak banyak diganggu buat kita manusia. Tapi kenapa anak-anak sekarang yang kayak bisa ngaku gue anak komunitas punk, tapi kok way of life mereka nggak ngikutin point of view-nya si anak core genre-nya punk. Padahal kalau dengerin hardcore deh, Hate Breed, dengerin liriknya. Liriknya itu bikin orang jadi, lo udah drop kayak apapun, lo tetap bisa bangun. Iya, betul. Bahkan kalau lo ngehargain sesuatu yang lo yakinin, lo mestinya siap untuk ditinggalin banyak orang. Kayak Honors Never Lies, itu kan lagunya Hate Breed, dalamnya wow banget. Atau I Will Be Heard, itu kan keren banget dalamnya. Tapi kok mereka yang benar-benar kayak suka seni nggak sebagus orang-orang komunitas dulu yang mesti mereka lebih humble, lebih hargain orang lain, lebih tahu lah nge-treat orang sebagaimana mereka mau di-treat. Menurut kalian itu apa yang membuat itu menurun? Perubahan zaman kah atau digitalisasi? Oke, satu. Selain itu digitalisasi apa? Edukasi kita juga kurang kali ya. Kayak kita kalau dari zaman sekolah itu kayak simple thing deh, PPKN, kayak gitu-gitu. Itu kan kita diajarin ngapal, nggak dikulitin isinya Pancasila itu kan. Sekarang mana sih orang yang jalanin Pancasila? Nggak ada tuh. Ya. Kebinekaan tunggal ika aja orang nggak bisa nerima yang beda, ya kan? Iya kan? Kalau yang gue lihat sih, apa ya, tingkat zaman dulu tuh masih banyak anak-anak yang nongkrong sih. Tapi iya nongkrongnya mereka banyak positifnya. Iya, positifnya. Nah, kalau sekarang tuh banyak kan nongkrongnya, gadget, main game. Iya nggak sih? Gadget, main game, ngomongin orang, catcalling perempuan, yang kayak gitu. Iya, balik lagi aja terlalu mudah untuk meremehkan sesama kanan kiri kita aja gitu. Sedangkan lo di sini bergaul, berteman itu ya untuk saling menjaga gitu. Iya, tidak memandang apapun ya di bawah. Tapi kayak contoh misalkan gue mungkin banyak banget teman-teman kita yang lebih suka hidup di teman-teman di luar nongkrong-nongkrong gitu. Mungkin karena memang ada suatu masalah di rumahnya, mungkin dia nggak nyaman, tapi dia akhirnya gue ngerasa gue punya teman yang bisa support gue di sini, gue diterima. Tapi mungkin gue nggak ngerti ya apakah mereka sama-sama mengevaluasi dirinya masing-masing atau enggak. Tapi lama-lama kok gue jadi kayak ngerasa kayak di rumah juga tertekan. Gue ngomong ini gue disalah-salahin, gue ngomong disalah-salahin, bahkan gue diem aja tetap salah gitu. Sedangkan di sini gue nyari kenyamanan gitu. Ya balik lagi sih, diri kita ini tuh kita mau mengevaluasi diri kita menjadi manusia yang gimana sih? Itu kan kita kan sosialisasi gitu ya, minimal ya kita tahu lah semua orang punya kepala, tapi nggak semua orang satu kepala tuh sama semua gitu kan. Dan harus sama. Iya, dan kebanyakan perselisihan itu ya karena perbedaan pendapat. Sebenarnya itu bisa nggak terjadi kalau kita sendiri menekankan diri kita, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Gue kalau kayak begini, nih orang di sekitar gue bakal ngerasa terhakimi nggak ya? Akan ngerasa terbuli nggak ya? Gitu. Jadi minimal lo mengertikan aja dulu nih karakter orang lain selain kita. Ketika lo bisa mengertikan karakter orang lain, otomatis gue rasa aman-aman aja sih. Nggak akan ada perselisihan, nggak akan ada rasa benci-bencian. Mungkin anak zaman sekarang tuh lebih ke sosial media. Apa tuh dia mengikuti itu mungkin sosial media salah satunya nggak? Iya, bisa jadi. Sosial media itu udah terlalu luas. Iya. Dan mereka dapat informasinya udah terlalu kebablasan. Iya, benar. Dan nggak tersaring juga gitu. Iya. Dan yang jelek dari sosmed ini misalnya kita kan jadi kebentuk algoritmanya juga kan. Misalnya gue nih biasanya follow yang musik atau yang tentang mental health dan lain-lain. Itu biasanya ntar kita bakal dijijirin sama yang sama. Iya. Jadi lebih kuat. Jadi bisa kebayang dong kalau orang yang emang jiwanya toksik, dia nge-follow yang toksik lagi, nah akhirnya makin kebentuk, makin jadi. Nah, itu berarti salah satunya bisa jadi salah satunya itu. Itu secara logika gue aja. Gitu. Jadi agak sulit untuk. Sejauh mana tuh? Kalau peran pemerintah itu sejauh mana menurut kalian? Yang kalian lihat nih masing-masing nih. Peran pemerintah untuk turunnya moralitasnya anak muda. Mungkin kalau aku ngerasanya sih media mesti lebih ngedukasi ya.
Ada sih media yang edukasi banget ke Tapi campur pembaca, tangan. tapi sedikit. Pemerintah kan bisa kayak gimana ya, bikin apa Ngasih kayak tentang campaign pers di dan media lain-lain. ya, Iya, di- ayo dong kita bahas pesan-pesan Iya. artikel yang mendidik, nggak yang Padahal- cuma clickbait. Kayak sekarang clickbait semua isinya. Padahal sekarang pemerintah tuh Gimana clickbait isinya nggak ada ya. menyuarakan tuh, wah generasi muda apa Gen Z yang gitu-gitu, tapi mereka tidak mengedukasi dengan baik. Iya, betul. Apakah itu? Sebenarnya bukan peran pemerintah juga sih ya, media sih. Kalau bisa pemerintah lebih, nggak tahu, aku lihatnya media, film itu lebih kayak masuk ke masyarakat lebih enak sebenarnya. Iya beda, emang film zaman dulu sama zaman sekarang tuh Iya. berbeda ya Sekarang pasti. film yang punya kualitas, yang bikin orang jadi mikir, jadi lebih manusia banget aja, dikit banget loh di sini. Penontonnya Iya, kan? iya. Penontonnya dikit, apresiasi dikit. Pas mereka di luar malah dapat banyak apresiasi. Karena kan pasti mereka juga mengikuti market kita. Oh, Iya. segini doang nih pemahamannya, kita kasih Iya. lah segitu. Jadi Oh, sama-sama berarti gitu. ujung-ujungnya tetap cuan. Iya, Hah? nggak tahu sih. Ya, emang mungkin pemerintah bisa ngedorong media untuk lebih. Iya kan? Ujung-ujungnya cuan. Iya sih. Oh. Tapi maksudnya pemerintah bisa lebih ngedorong media lebih bikin kualitas artikel yang lebih kualitas, yang bisa giring Masyarakat tuh lebih jadi manusia banget Iya, deh. betul. Atau kayak mungkin kalau pernah dengar 100% manusia tuh juga dia ngumpulin semua film-film pendek yang bikin kita mikir kayak, oh ternyata ada loh yang beda dari kita, berarti kita harus mestinya bisa terima mereka Iya. sebagaimana mereka jadi dirinya masing-masing, nggak selalu judging. Jadi Iya, berarti ya emang ya pengawas pemerintah penting lah di situ, berarti penting banget. karena mereka bisa ngedorong media lebih berkualitas. Berkualitas. Mereka juga yang memantau Iya, juga. mantau. Memberikan informasinya atau Iya, yang lebih karena edukasi. kan banyak banget hoax yang nge-share tentang hatred dan lain-lain tuh banyak banget kan, itu juga nge-brainwash masyarakat Lah, juga. emang kayaknya pemerintah Terlalu polanya ke lepas situ kali ya, terlalu lepas. Tapi terlalu Edukasi kita juga kurang, ya kan? udah terlalu lepas tapi tidak punya bendungan yang harus ini poinnya sampai sini nih gitu, Iya, baru tetap dibablasin. benar. Gitu. Sulit. Sulit sebenarnya. Susah juga itu emang. Panjang perjuangannya. Karena ya. mau sejauh mana pemerintah ikut andil, media ikut andil, kalau memang pasarannya aja nggak mau awares akan itu, ya nggak akan ketemu juga titiknya Betul. gitu. Tapi gini loh, yang mau gue tanya. Dulu tuh sebegitu awareness-nya, sebegitu bagusnya tuh kan. Bisa jadi berubah sekarang, jadi seperti ini. Kalau bukan peran pemerintah yang ngerubah, kan pemerintah juga yang bisa Iya. membatasi sosial media. Iya, Betul karena nggak? kan ini kan emang rumahnya dia gitu kan. Hmm. Kan kita cuma numpang doang kan di sini. Ya itu makanya Lupa maksudnya doang. kita di sini bikin podcast supaya ini masukan buat pemerintah, maksudnya lebih bisa mengontrol sosial media yang lebih baik lah dan lebih bijak, bukan hanya kalau emang berita-berita yang nggak penting itu kan bisa Iya, yang diminimalis kan. sara bisa di-blok Hmm. atau gimana, mungkin itu juga. Itu penting kan. Jangan karena tahun politik terus itu harus diituin, harus jadi bikin mentalnya anak muda di Indonesia pun jadi keikut. Minimal pasti akan keikut kan. Benar. Pendidikan juga penting juga sih. Nah, pendidikan ya itu pastilah Tapi pendidik. kan emang sejauh ini pendidikan kita masih Jauh ngajarin lah. ngapalin doang, nggak Menghafal. dipaksa untuk mikir sebab akibat gitu. Hmm. Jadi akhirnya orang jarang mikir sebab akibat on daily basisnya juga. Hanya mengikuti apa yang udah ada aja. Iya. Jadi Akhirnya gampang ke brainstorm sama apapun. berarti poinnya Ke brainwash. enggak, berarti poinnya apakah di zamannya sebelum sekarang ini lebih kreatif atau yang sekarang lebih Enggak kreatif? juga sih. Cuman yang zaman dulu belum ada digital, jadi nggak segampang. Tapi itu menurut kreatif. menurut gue nih ya lebih kreatif orang-orang dulu. Kalau formatnya yang kita bicarakan ini ya daripada yang sekarang. Sekarang kan udah instan semuanya. Iya, benar. betul. Ya kan? Jadi orang yang zaman ya dulu tuh yang anak masih seumuran waktu kita muda di waktu itu mau bikin apapun harus berpikir dulu. Benar. Bener nggak? Benar banget. Mau apa misalnya contohnya nih mau belajar skate masih sedikit informasi yang kita dapat dari internet. Iya, Kita harus cobain. benar. Iya betul nggak? Kita Iya. cobain sendiri, kita lihat video, harus beli dulu video apa? Dulu apa sebenarnya DVD-nya? kita harus- Datamax. Iya kan? Iya kan? Kita harus bisa baru bisa oh gini caranya, tapi nggak ada tutorial yang ngajarin bosnya lu kaki lu harus begini nggak. Iya. Semuanya ngulik gitar juga Iya, dulu gitar. betul. Kalau kita beli apa namanya kaset tuh awal-awal kan nggak ada kuncinya tuh. Iya.
kita harus beli dulu bukunya. MBSS. Nah, MBS baru kita bisa, MBS. ya kan, baru kita ngulik. Kalau belum, banget. iya, kalau kita nggak punya bukunya, kita ngulik suaranya. Oh, Benar. ini kayaknya emang ini ya. Masih nggak bisa ngulik sama teman, Iya. kayak human relationnya lebih dapat. Lebih dapet. Itu juga mungkin yang bikin orang dulu lebih menghargai satu sama lain. Ya, bisa jadi. kalau sekarang kan udah instan. Benar. Tinggal lihat ini, dia nggak perlu bertanya sama temennya, dia nggak perlu bertanya sama kesini, dia lihat aja sendiri. Jadi individualismenya lebih sekarang tuh. Bener nggak? Benar banget. Kalau yang gue tangkap sih itu, makanya kayak sekarang nih, apa? Anak muda Indonesia tuh banyak harus pergi sekolah. Kalau ke Amerika mungkin oke lah. Singapura, Malaysia, emang sama Indonesia tuh kurang apa? Nah, itu fenomena itu menurut kalian tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya aku Sedangkan udah- Malaysia itu dulu belajar sekolahnya di Indonesia. Betul, Kenapa betul. orang Indonesia pergi sekolah ke Malaysia? Betul banget tuh. Nah, sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin, tapi emang aku sempet baca, lihat lah isu ini bolak-balik di sosmed. Nggak tahu ya, mungkin mereka yang ngerasa kualitas gue kayaknya lebih daripada ini. Kayak gue dapat apresiasi mungkin kalau di luar, karena yang gue tahu juga untuk bisa kerja di Singapura itu nggak gampang loh. Dan kompetisi dunia kerja di Singapura lebih keras banget. Ya. Bahkan orang bule pun, orang di luar Asia pun ngakuin kalau di Singapura lebih keras. Mungkin mereka lebih happy kerja di Indonesia. Gitu kali ya. Tapi kan kebanyakan udah sekolah di sana pulang tetap ke Indonesia. Iya, benar. Maksud gue tuh kenapa mereka tuh lebih memilih Iya. sekolah untuk ke sana Mungkin gitu. kalau Apresiasinya menurut ya. gue gini, maksudnya jujur ya, gue sebagai anak Indonesia yang dari TK sampai kuliah di Indonesia, gue masih kurang dapat wadah ada di mana sih nih karakter gue. Jadi dari SD tuh kita udah dijejelin dengan kita tuh kayak PPKN apa tuh Semuanya bener-bener harus dihafal lagi. dihafal. Tanpa Kita logika tuh nggak jalan. dikasih ruang untuk meluapkan bakat kita tuh ada di mana. Dan sekolah pun juga kadang suka nggak ada fasilitas aja sih, Oh. nggak memfasilitasi Jadi gitu. gue tangkap berarti kenapa nggak kita tuh sekolah secara pembelajarannya ke anak-anak yang sekolah itu lebih ke prakteknya gitu. Iya, mungkin kayak ada sih namanya ekskul kali ya, ekskul. Tapi kan ekskul juga jadi kayak cuman bahan-bahan nambah-nambah kekosongan aja gitu loh. Padahal menurut gue ekskul tuh penting banget. Kenapa nggak coba kita rubah ekskul jadi yang benar-benar kita lakukan sepenuhnya pembelajaran biasa, ya udah biasa aja gitu. Jadi kita benar-benar ngebentuk diri kita ada di mana posisinya gitu. Lebih ke Memfasilitasi apa sih bakat kita sebenarnya, satu aja itu. Ini kan Yang banyak enggak. opsi, jadi anak-anak itu bisa milih, Iya, bisa jadi sih. kita nggak ada di IPA, kita harus ada di IPA. Kita nggak di MTK. jadi sekolah itu harus mengajarkan jiwa sosialnya juga ya. Iya, Ya, juga. benar. Iya, Ya, iya. ya. Ada ekskul yang bangun Membangun Karakter kan. Itu belum ada, mungkin di sekolah swasta ya. Iya, betul. Yang mahal Yang banget. internasional, ya. privilege. Ya. Dia lebih mementingkan karakter. Benar. Karena kalau karakter anak-anak kita sekolah. udah punya karakter yang bagus dari dan zaman sekolah itu oh, pasti betul, otomatis aman. kita juga akan memandang segala hal dengan sudut Benar pandang tadi yang kata bagus. Siren, karena privilege, maksudnya nggak semua orang ada di Indonesia, tapi Ada, nggak tapi semua kan orang yang bisa ke situ. Kenapa? Bisa, mahal ya kan. Kenapa nggak Mahal semua banget. sekolah di Indonesia maupun itu punya pemerintah atau apa dibikin dengan yang sama ya? Nah, coba seperti Jangan cuman yang kayak hafalan Oh doang. ya, apalan doang, hanya mengingat. Iya, kasihlah strategi. Jadi kita diajarkan nyontek ya? Iya. Iya, udah diajarin dari sekolah tuh udah diajarin jadi ngapal, kalau nggak ngapal nyontek. Iya. Kalau kita diajarkan dengan praktek atau privilege yang lebih baik, langsung ke lapangan, contohnya ini begini, Iya. langsung praktek, ya kan itu lebih. Jadi mungkin dampak hal itu malah jadi bikin kita jadi ngerasa takut salah. Jadi takut, jadi pada nggak berani speak up. Benar. Sebenarnya dia punya pemikiran yang bagus mungkin, punya pemikiran dari sisi yang lain yang Iya. berbeda. Tapi karena kita dari kecil udah dibentuk seperti itu, jadi kita nggak punya rasa sebagai nggak ada power. Pick up-nya ya. Kita nggak ada power untuk menyuarakan pola pikir kita. Nah. Sebenarnya bisa tahu, siapa tahu lo lebih bagus, lebih berpesan, lebih bermakna gitu kan. Iya. Tapi karena kita itu balik lagi. Kita dikasih ruang bebas lah ya. Iya, dia takut, nggak bisa speak up. Itu sih palingnya. Berarti Takut salah. Iya. lebih baik berarti saya tangkap nih, berarti lebih baik tuh dari kecil, dari kita sekolah itu dididik dengan boleh apa ya, lebih boleh menyuarakan apa yang lu
inginkan, karena di proses itulah kita kayak dibilang apa ya, kalau umuran mencari jati diri ya, kenapa nggak di sekolah itu diterapkan untuk kita mencari jati diri kita lebih baik dan benar, jadi kita nggak salah kan, benar nggak? Minimal kita Kebanyakan orang kan di sekolah diajarin kayak tadi tuh, diajarinnya adalah menghafal, iya. tapi dia belajarnya mencari jati dirinya itu di luar sekolah, akhirnya kadang-kadang itu yang bikin salah kan. Iya. Cara bergaulnya salah, tapi kalau di sekolah itu sudah diajarkan, mungkin dia akan lebih matang kan. Benar. Itu dia, itu akan jadi pribadi yang lebih baik. Karena di sekolah itu udah lu diajarin speak up kan, udah boleh lu berargumen apapun, oke, kita bisa. Tapi kadang-kadang kan ya guru-guru, kalau lu sekolahnya sekolah negeri mah ya masih lu ngomong apa, kelar udah. Minimal kita dikasih ruang, minimal kita dibangun dulu lah karakter untuk speak up-nya. Karena di umur-umur segitu kitanya lagi mencari jati dirinya. Jadi kita masih suka kadang-kadang ada lubang mana masukin, salah keluar lagi. Jadi kan jadi makin ya jadi amburadul aja apa yang dia tangkap selama dia mempelajari proses hidup dia sampai. Tergantung orangnya juga, ada yang bisa mencernanya lebih baik, dia bisa berhasil lewatin itu. Kalau yang nggak bisa tuh, ya kan itu yang bahayanya. Lebih banyak yang nggak Jadi bisa. manusia karbitan nanti. Poser. Iya. Itu dia. Nah itu, jadi berarti lulu orang nih berpikirannya harus seperti apa ke depan lah. Sebenarnya apa ya? Basicnya human itu kan kita tuh pasti mestinya normalnya ya. Kita pasti seneng lihat orang seneng. Tapi kalau kita malah seneng lihat orang susah, berarti psikopat dong. Atau mestinya ada sesuatu yang salah dan lu mestinya seek help. Ada yang salah sama mental lo gitu kan. Tapi kenapa orang sekarang seneng jatuhin satu sama lain, ngehina orang lain, ngecilin yang beda dari dia nggak bisa terima. Apa kabar Bhinneka Tunggal Ika di zaman Pancasila? Kan kayak nggak ada yang. Tapi itu yang udah masuk sekarang tuh, supaya itu bisa kita brainstorming orang tuh, supaya bisa beralih lagi, harus pola pikir lo seperti ini. Apa sebagai kita anak-anak muda nih, apa sih poin yang harus kita bikin di situ? Nah, mungkin kita mulai dari circle-circle kita masing-masing. Kalau emang kita ngeliat ada orang yang nge-treat orang lain gak baik dan lain-lain, lu kasih tahu, jangan takut. Kalau mau harus worst case-nya kehilangan dia sebagai teman, yang mendingan kehilangan toksik daripada miara toksik kan. Iya, betul. Oh gitu. Kalau gue sih kayak balik lagi sih, kualitas diri itu tuh memang kita yang ngebentuk gitu. Dan kita memang sebenarnya nggak bisa menyalahkan orang lain sih. Tapi kita nggak pernah salah ketika kita, yang tadi Mbak Sharon bilang, kita nggak pernah salah untuk memberitahu. Ketika ada orang yang mengetrit seseorang dengan cara yang nggak layak, nggak manusia banget gitu, lo harus berani buat bilang nggak gitu caranya men gitu loh. Gue paham cara lo memang baik buat ngasih tahu, tapi nggak semua orang bisa menerima cara bicara lo. Kan kita punya karakter yang berbeda-beda kan, mentalnya juga kayak gimana kita nggak tahu. Kalau lo memukul rata semua orang-orang di sekitar lo dengan cara lo, itu kan akan berdampak sangat buruk buat kita yang dibullying itu, yang awalnya pengen ngasih tahu malah jadi kebuli gitu loh. Kan jadi manjang nanti belum lagi tanggapan dari teman-teman sekitar. Maksudnya kayak cukup pelihara aja apa yang lu punya saat ini, lu pelihara baik-baik, lu pelajarin diri lu dengan baik untuk memahami setiap orang. Karena ya itu ekspektasi orang yang nggak sesuai gimana ya, perilaku orang yang nggak sesuai ekspeknya kita, itu kita permasalahkan. Banyak banget yang kayak gitu, sedangkan itu nggak mesti nggak bisa jadi masalah karena berbeda-beda orang pasti nggak akan sama. Karena kan orang cuma taunya apa tadi Bhinneka Tunggal Ika kan, cuman ras, agama, warna kulit itu doang. Padahal mah banyak banget attitude yang bisa lu pelajarin, perbedaan cara berpikir, perbedaan cara bersikap, perbedaan cara berbicara, komunikasi gitu loh. Banyak banget dari hal-hal kecil itu memang hal-hal yang basic ya, harus dipelajarin. Tapi karena orang menyepelekan komunikasi yang baik, jadi akan berdampak sangat buruk kalau nggak kita tanggapi dengan baik juga gitu. Saling mengingatkan ya. Kalau ada yang jelek kita ingatkan teman kita. Iya, tapi cara dia tuh salah, jangan. Iya, tapi juga jangan ngasih tahu kayak apa yang dia ngomong ke orang. Jadi kayak maksudnya kayak kita tahu nih dia salah ngomong sama nih orang, tapi kita ngasih tahu ke dia juga salah. Enggak, jangan kayak gitu.
ya caranya yang enak. caranya yang ya manusiawi lah. Katanya lu lahir di skena, katanya lu anak tongkrongan banget, katanya lu lahir di komunitas, tapi kok lu nggak bisa berperilaku seperti manusia. Yang harfiahnya tuh apa sih manusia gitu. Tapi yang gue lihat sih emang tongkrongan tuh udah hampir mau di apa ya, hampir di batas yang udah menurun drastis sih. Kalau tongkrongan itu udah menurun drastis, tapi itu terbentuk ya pasti campur tangan pemerintah juga sih. Apa yang ya itu apa ya, tidak jauh dari politik juga menurut gua. Pernah gua dapat salah satu sumber, ya gua nggak mau sebut lah, bahwasanya emang sengaja dibikin polanya anak-anak muda kita ini supaya tidak banyak orang yang karena kejadian 98 itu membuat jadi karena banyaknya itu anak tongkrongan, jadi Pak, itu yang membuatnya jadi sangat cepat menyebar informasi yang membuat kerusuhan itu. Provokator. Karena kan dulu kan di zaman itu kita masih ada di, misalnya rumah lu misalnya di Mampang 15, pasti ada tongkrongan anak muda yang di Mampang situ. Mampang Pales pasti ada anak tongkrongannya, bener nggak? Setiap gang, setiap komplek itu pasti ada tongkrongannya. Tapi kesininya udah hilang kan? Nah, ya, saya pernah dapat informasi itu bahwasanya supaya tidak bisa terjadi lagi itu, akhirnya ada campur tangan pemerintah di situ membuat itu seperti itu, akhirnya terjadilah yang seperti sekarang. Sekarang pola tongkrongannya berbeda, ya kan? Tidak lagi nongkrong tapi asik dengan sendirinya. Punya agendanya masing-masing. Kalau zaman dulu kan tongkrongan nggak bisa megang handphone, kita harus ngobrol satu sama lain, kita ngobrol, sosialisasi sama-sama. Nah itu yang membuat negara-negara maju juga kan lebih ke sekarang ke polanya seperti itu dibikin. Supaya apa? Saya dapat informasi supaya tidak terjadi lagi ada demo yang begitu besar-besarnya, yang bisa mengarahkan massa begitu banyaknya. Kan itu salah satunya itu mengurangi itu, yaitu digenjot ke situ. Tapi perubahan itu menurut gua pemerintahnya ngerubahnya itu salah, kebablasan. Menurut kalian seperti apa? Nah, gue juga baru tahu nih tentang agendanya pemerintah ini. Belum pernah dengar tuh sebelumnya. Gue pernah dapat satu bocoran, makanya agendanya pemerintah kan tahu sendiri zaman 98. Iya. Kita tuh bisa berkumpul, bermusyawarah kalau bukan karena sosial tidak mungkin. Jadi itu dikurangi, dipapas sampai habis, polanya dirubah. Kalau itu menurut informasi yang saya dapat dari ada seseorang lah gitu. Apakah seperti itu menurut kalian yang kalian lihat? Aduh, kalau ngomong gitu-gitu kayak. Iya, kalau udah nyambung politik, gue juga politik. Iya, pasti kan semua kehidupan ini pasti bercampur sama saling bergandeng pasti. Benar sih. Tapi kalau gue kayak gue jujur ya, gue sebenarnya gue nggak peduli pemerintah mau ngapain buat masyarakatnya. Gue nggak peduli. Gue lebih memperdulikan ini ya, balik lagi sih humanity sih. Gue kayaknya manusia banget. Maksudnya gue kayak bener-bener. Tapi nggak bisa lu pungkirin semua informasi yang bisa lu dapat itu kan memang ya kan? Memang banget. Ya gitu. Iya, gitu benar nggak? Ya, kalau betul. kita ingin idealis emang kita bilang whatever pemerintah. Kita juga butuh mereka sebenarnya gitu kan. Karena kalau ngancam tangan mereka, kita juga nggak akan bisa dapat. Kadang lebih kenceng kalau mereka bantu juga sih. Iya, tapi maksud gue tuh mungkin polanya mereka tidak riset dengan baik waktu mau berubah itu jadinya. Seperti ini akhirnya jadinya kayak gini nih yang kebablasan. Ya kan? Jadi skena, anak-anak skena itu jadinya tapi masih ada lah perubahan pola yang tiba-tiba blek, kitanya belum siap. Jadinya ya udah gitu. Kebablasan ya. Jadi berubahnya langsung jomplang. Dan kita belum siap juga gitu kan. Makanya muncullah pertikaian di situ. Tapi pandangannya ini negara kita ya. Emang di luar itu anak-anak skena, anak-anak tongkrongan itu masih tetap, menurut kalian apakah punya perubahan juga kan? Kayaknya nggak tahu, gue pernah baca juga artikel emang
kemunduran, lebih ke kemunduran moralitas itu lebih ada hubungan sama digitalisasi sih. Tapi bukan negara kita aja? Kayaknya enggak. Kayak Hampir semua meluas kan? Ini pandangan gue secara awam sih, Iya. karena gue juga belum ngulik-ngulik banget. Terlalu detail situ ya. Kalau lu? Iya, hampir sama sih. Bahkan gue juga pernah baca dari artikel kalau ternyata skena skinhead di luar itu memang masih ada campur tangan sama pemerintah gitu. Ya kan? Iya betul, diwadahkan malah, dibiayai malah gitu kan. Tuh. Serius, Baru denger itu. gue pernah baca artikel itu. Dan balik lagi, lu pengen jadi sesuatu pribadi yang memiliki, berpegang teguh nggak lu sebagai orang yang berpegang teguh nggak sama apa yang sama karakter lu gitu. Kalau emang lu masih lu masih bisa dibelok-belokin, ya lu jangan pernah bilang lu adalah siapa. Ya gue netral, udah gitu aja. Nggak perlu melabelkan gue ini, gue gitu, tapi lu masih di bawah sokongan orang di atas lo gitu. Ya? Iya, masih bisa digoyang. Jadi kayak ya bener sih, meluas sih ya, maksudnya skena nggak di Indonesia aja, di luar pun juga pasti ada ikut campur tangan pemerintah. Sama-sama membutuhkan sih kayaknya. Sama-sama membutuhkan. Jadi itu aja teman-teman. Jadi saya tutup nih. Saya dapat kesimpulan dari perbincangan, dari obrolan kita nih ya bertiga ya, bahwasanya kehidupan itu kalau pemerintah itu kalau membuat sebuah regulasi apapun jenisnya regulasinya harus melihat ke bawah. Jangan sampai pemerintah menginginkan kebaikan tapi tidak melupakan kebaikan yang lain. Karena tanpa ada pergerakan anak muda di dunia manapun, tidak akan terjadi sebuah negara yang lebih maju ke depannya. Karena anak muda itu poin dan peluru pertama membuat kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Itu aja dari saya, gue bisa, lo bisa.